Oke, lagi berusaha meng-unmute. Iya, jadi salam kenal dulu nih, Dr. Wendy. Jadi sebetulnya kalau dari kesiapan ya, kalau untuk kebetulan kan kampus saya ini kan liberal arts school, jadi fokusnya itu cuma 4 bidang. Social science, natural science, art, dan humanities. Kalau untuk humanities dan social science mereka nggak ada masalah. Tapi untuk yang art, jadi performance itu kita semua kelabakan. Jadi kita semua nggak ada yang siap. Jadi untuk yang natural science dan art itu kita betul-betul kesulitan. Gimana caranya merubah semuanya itu jadi online? Karena nggak bisa gitu. Jadi memang kayak misalkan untuk natural science, kalau untuk matematika mungkin masih bisa online semua, tapi kalau untuk kayak biologi, fisika, dan kimia itu nggak bisa dirubah jadi online semua, terutama untuk lab-nya. Kalau untuk dari lecture-nya mungkin bisa, tapi untuk lab itu nggak bisa semuanya dirubah online. Sama juga dengan yang untuk art. Jadi mereka ada kegiatan bikin keramik, gimana caranya kalau harus online gitu. Karena itu nggak sama dengan mereka bikin kerajinan itu. Dan kalau untuk yang jurusan teater, gimana caranya mereka harus online. Untuk yang jurusan music performance, gimana caranya mereka harus online. Jadi itu sulit, walaupun memang sudah ada, misalkan kalau untuk performance mungkin bisa direkam, jadi ada rekaman aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai, tapi itu tetap nggak sama dengan bagaimana feel-nya ya, feel-nya nggak sama ya. Feel-nya nggak sama, ya. Jadi memang ada beberapa yang nggak bisa sepenuhnya online, jadi memang harus hybrid jadinya. Jadi harus ada tatap mukanya dan harus dan karena di sini kan memang kita strict banget untuk physical distancing itu harus, kalau misalkan kita mau buka itu harus dipenuhi. Jadi misalkan jarak 2 meter harus dipenuhi. Dan kalau misalkan kapasitas lab itu untuk 20 orang, karena untuk memenuhi distance yang harus 2 meter itu nggak bisa 20 orang, jadi mungkin cuma bisa 8 orang. Lainnya harus diapakan. Itu hal-hal yang kayak gitu tuh belum sepenuhnya siap kalau menurut saya. Tapi alhamdulillah kalau untuk yang fakultinya ya, dosen-dosen ini kita semua sudah dibekali training gitu loh. Gimana sih caranya? Karena kita nggak punya pengalaman sama sekali ngajar online itu gimana. Dan kebetulan kita sudah dibekali training untuk dosen dan faculty dan adjunct itu dibekali pembelajaran gimana caranya mengajarkan online secara efektif. Jadi ada hal-hal yang website apa yang bisa dipakai, source seperti apa yang bisa dipakai, dan kalau misalkan kita melakukan online itu sebaiknya seperti apa yang efektifnya untuk engage dengan student, itu membuat student engagement itu gimana secara online. Itu kita dibekali untuk itu. Tapi memang kalau siap nggak 100% siap ya, terutama masih banyak juga mahasiswa di sini yang punya masalah dengan internet connection. Jadi walaupun mereka tinggalnya masih di dalam kota, tapi dapat spot yang kurang bagus untuk wifi, jadi mereka tetap nggak bisa dapat internet akses. Itu untuk hal-hal yang seperti itu juga masih ada kendala. Kalau di Indonesia mayoritas tuh ya, Prof. Sukri ya. Ini satu hal yang saya melihat ini, Dr. Bev dan Dr. Dian. Melihat dari demonya lab night-nya Dr. Bev, saya melihat itu sebuah peluang bagi orang IT ya, bikin lab, jadi bikin semacam dry lab, ada gabungan antara virtual reality sama augmented reality. Itu menjadi personalisasi jadinya pada saat mereka cuman memang tadi kembali ke feel-nya. Ya kan, misalnya flammable, flame-nya nggak kerasa, padahal flame sebenarnya kan panas gitu kan. Jadi meledak lah, mereka tidak merasakan langsung ledakannya itu kan. Kalau di lab-nya. Dan kadang-kadang yang dinanti-nanti kalau di lab itu, kalau misalkan kayak elektrolisis di lab yang biasanya itu kita memproduksi
hydrogen gas. Jadi untuk ngetesnya itu dibikin seperti ledakan kecil, dan itu yang kadang-kadang dinanti-nanti gitu loh. Tapi kan kalau di virtual kita nggak bisa Nggak dapat. merasakan hal yang sama. Walaupun ada ledakan juga, tapi kita cuma bisa lihat. Saya coba mau jawab yang mengenai nambahin sih. Tadi Bea udah terangin panjang lebar tentang itu ya, abad 21 itu. Yang jelas kalau kita dari segi educators itu kan istilahnya itu kan teaching is not lecturing ya. Teaching itu bukan lecturing. Is more than that basically. Itu nomor satu. Jadi prinsip itu so far saya nggak lihat bahwa kita nanti bisa jadi teacherless society. Yaitu Ya, betul. masih mungkin secara teknologi mungkin bisa dilakukan, tapi secara filosofi saya kira moga-moga tidak akan terjadi. Terus juga tapi yang jelas di Amerika ini bagi gambaran aja ya, bahwa sebenarnya sekolah itu sebenarnya suatu industri. Jadi kehadiran anak-anak di sekolah itu suatu industri sebenarnya. Jadi kalau mau dibikin online itu suatu tarik menarik sebenarnya nanti. Karena itu bakal akan hilangnya sebuah mata sumber keekonomi yang sangat besar karena kehadiran anak sekolah itu kan ada kafetaria, ada sport, ada macam-macam lah kegiatan yang itu. Dan ketiga itu yang jelas hilang dari virtual, kalau dibikin virtual education itu adalah anak-anak di sini bilangnya college experience. Ya, jadi itu yang anak-anak murid-murid saya banyak keluhkan mengenai kemarin ini online itu adalah istilah mereka college experience. Jadi mereka nggak bisa belajar hidup secara independen, bekerja sama dengan orang yang mereka nggak kenal, itu hilang kesempatan-kesempatan seperti itu. Jadi tapi on the other side itu dengan adanya teknologi ini sebenarnya banyak kemungkinan untuk streamline, ya, artinya men-streamline education kita. Jadi pembiayaan yang mungkin tidak perlu itu bisa kita streamline lah. Nah, itu saya nggak tahu, itu dari kampus masing-masing mungkin bisa manfaatkan dari situ ya. Jadi juga effectiveness dari pengajaran dan komunikasi antara murid dan dosen kan lebih bagus dengan sistem yang sekarang ini kan online itu kan ada improvisasi dari komunikasi murid dan dosen sebenarnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya.